pada akhir zaman. Daniel sebenarnya adalah orang bijaksana kan? Disebut orang-orang bijaksana akan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Dan mereka akan membawa ramai orang kepada kebenaran. The righteous, not the righteous, the wise shall shine as stars in the sky. And they will lead many unto righteousness. Luar biasa. Maksudnya memimpin orang lain ke jalan kebenaran, menuntut hikmah. Doa pun dengan pengertian, akal budi. Pray with understanding. Dan kita perlu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya kesal. Saya sudah hamba Tuhan 1 hari bulan Desember ini, tidak lama lagi. 28 tahun. Orang lain mungkin tidak bangga, tapi saya tetap bangga. Waktu saya menyembah Tuhan tadi, sebab saya sudah tulis sebuah buku dalam Kidung Agung. 1 bulan yang lalu, genap 1 bulan yang lalu, saya khotbah di Ulu Temani, satu gereja pedalaman cukup jauh, mudah 5 jam baru sampai perjalanan dari KK. Dan pastor itu bilang, wah 40 lebih tahun saya pastor, tidak pernah saya khotbah dari kitab Kidung Agung. Saudara tahu kitab Kidung Agung? Sebab macam susah bahkan, ini cerita cinta-cinta ini macam malu-malu mau khotbah. Tapi saya mau saksikan satu penglihatan yang saya lihat tadi. Saya rasa Tuhan begitu baik. Tiba-tiba itu ayat dari Kidung Agung bab yang ke-6. Raja Salomo mengirim, dia menghantar kereta kuda untuk membawa gadis sulam kepadanya. Dan dalam puisi Kidung Agung itu, kereta kuda itu macam dibawa ke langit, dibawa di udara sampai orang katakan, hai Shulamite, kembalilah, come back, come back. Orang yang melihatnya di bawah ke atas itu berseru agar dia kembali. Bukankah Allah kita mau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya? Dia mencurahkan rohnya untuk mengangkat roh kita bersama dengan dia. Dalam 1 Korintus mengatakan, orang yang bersatu dengan Kristus adalah satu roh dengan dia. Luar biasa. Orang yang lahir dari roh adalah roh. Orang yang lahir dari daging adalah daging. Tidak mungkin orang yang lahir dari daging mewarisi kerajaan Allah. Tidak mungkin saudara melihat Yohanes 3 ayat 3. Kalau orang siapa tidak belum lahir kembali, dia tidak melihat kerajaan Allah. Kalau kamu lahir dari roh, saudara melihat. Itulah tiba-tiba saya dapat penglihatan. Saya melihat dalam alam surgawi. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Seolah-olah ada kereta kuda surgawi mengangkat roh saya ke alam surgawi di mana Allah bertakhta. Dan saya merasakan roh saya bersatu dengan Tuhan. Semua ini ada Alkitab. Kalau tidak ada kebenaran Alkitab, saya tidak akan khotbahkan. Haleluya. Saudara, marilah kita bertumbuh dalam kebijaksanaan, khususnya dalam kebenaran firman Tuhan. Ini poin saya yang terakhir, saudara. Seperti yang saya katakan, saya agak kesal, mau genap sudah 28 tahun. Saya kenal ramai jemaat. Ini hanya Tuhan yang tahu lah kan, soal Tuhan yang melihat. Saya hanya pengalaman manusiawi semata-mata. Ramai jemaat, kalau hidup sehari-hari itu jarang membaca Alkitab. Sekarang cabaran dia adalah handphone pun, saya pakai tablet, saya ada handphone, ada Alkitab juga itu. Baru saya download 5 itu versi Alkitab Melayu. Bahasa Indonesia pun ada beberapa logat Melayu. Saya baru download, saya mau buat perbandingan. Saya peminat bahasa Melayu juga ini. Haleluya. Tetapi sebab godaan dunia itu, kadang-kadang kalau baca Alkitab dalam handphone,
paling-paling bertahan 5 menit. 50 menit TikTok, YouTube, lain-lain, K-pop, macam-macam. Jadi bagaimana kita jadi berhikmat? Bagaimana kita jadi instrumen misi Allah kepada dunia ini? Oh saudara, saya percaya kalau gereja bertumbuh dalam hikmat, bangsa-bangsa akan datang, bukan hanya keselamatan, tetapi pemimpin-pemimpin dunia akan respect, akan menghormati pemimpin-pemimpin gereja kita. Mereka akan minta nasihat penuh dalam Alkitab. Ezra, Nehemia, Zarubabel dan sebagainya, Daniel kan? Kadang-kadang rasa teranaya, tetapi ada waktunya. Raja-raja dunia ini, mereka minta nasihat dari para hamba Tuhan. Sebab mereka orang yang berhikmat. Luar biasa. Tuhan memakai Daniel, memakai Ezra, Nehemia untuk memulihkan umat Tuhan pada zaman mereka. Saudara, hanya 3 poin hari ini. Yang pertama, kehadiran dan kemuliaan Kristus. Maklamat pertemuan kita adalah supaya Tuhan Yesus hadir. Kemuliaan Tuhan itu nyata dalam setiap pelayanan. Bukan saja hari Minggu. Dari hari Minggu sampai hari Minggu akan datang. Begitulah itu. Kita pastikan Yesus hadir. Tuhan menyatakan kemuliaan. Yang kedua, sebab kita memiliki Alkitab, bangsa-bangsa, kita adalah kepala bukan ekor. Sebab kita memiliki hikmat, kita harus memimpin orang lain kepada kebenaran. The wise will lead many unto righteousness. Daniel 12 ayat 3 dan 4. Dan yang ketiga saudara, jangan kita putus-putus mendoakan bangsa kita, negara kita, raja-raja kita, pemimpin kita. Kita tahu 2 bulan akan datang, kalau parlimen sudah bubar, musim monsun pun mungkin ada pilihan raya, kita tidak tahu lah itu. Tapi kita boleh berdoa kan? Kita boleh berdoa. Perdana Menteri yang ada hak di bawah perlembagaan menentukan tarif. Tidak perlu dia katakan saya bincang dengan pribadi ini. Dia harus ada pendirian di bawah undang-undang persekutuan supaya menasihatkan agung untuk membubarkan parlimen untuk masa hadapan negara dan bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta team worship. Mari kita renungkan firman Tuhan saat ini. Saya minta pemimpin pujian juga. Mau kita nyanyi 2 lagu yang pertama tadi sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Jadikan aku